فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Kita masih membahas tentang sifat atau kaidah dalam masalah sifat. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsalisah. Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Kita selesai dari kaidah yang kedua, bahwasanya bab sifat itu lebih luas daripada bab nama. Karena setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat bisa dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga dari kaidah sifat. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Sifat Allah terbagi menjadi dua macam. Subutiyatun wa salbiyat. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Nanti akan beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah dan apa yang disebut dengan sifat salbiyah. Fasubutiyah, sifat subutiyah maknanya adalah ma'atbatahu Allahu ta'ala li nafsihi fi kitabihi. Apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, itu namanya sifat subutiyah. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Sifat yang Allah nyatakan bahwasanya dirinya punya sifat itu. Dia bersifat dengan sifat tersebut. Baik itu di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang menetapkan itu sebagai sifat Allah adalah Rasul. Allah punya sifat ini, kata Rasulullah. Allah punya sifat ini, kata Rasulullah. Wa kulluha sifatu kamalin. Dan semuanya itu adalah sifat kesempurnaan. Ini sebagaimana kaidah yang pertama, bahwasanya semua sifat Allah itu adalah sifatu kamal, adalah sifat kesempurnaan. Baik yang ditetapkan oleh dirinya
sendiri, yaitu siapa? Allah. Atau yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasul SAW. Semuanya, kata beliau, itu adalah sifat kamal. Sifat kesempurnaan. Tidak ada cacatnya sedikit pun. La naqsa fiha biwajhin minal wujud. Tidak ada kekurangan padanya dari satu sisi pun. Semua sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulnya di dalam sunnah, maka semuanya sifat sempurna, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari satu sisi pun. Seperti apa contoh sifat subutiyah ini? Sifat yang ditetapkan. Kal haya, seperti sifat hidup. Wal ilm, sifat mengetahui. Wal qudrah, sifat kemampuan. Wal istiwa, dan sifat beristiwa, meninggi. Ala wartafa'a, itu maknanya istiwa. Alal arsh, meninggi dan naik di atas arsh. Arsh itu singgah sana. Nah, singgah sana raja, namanya arsh. Wan nuzul ila sama'id dunia, dan sifat turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Ini kan sifatnya siapa? Allah. Siapa yang menetapkannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal wajh, sifat wajah. Wal yadain, dan sifat kedua tangan. Wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Ini contoh-contoh sifat apa ini namanya? Sifat subutiyah. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditetapkan. Allah punya sifat ini. Baik yang mengatakannya itu Allah ataupun yang mengatakannya Rasul. Itu namanya istilahnya. Dihafal saja. Istilahnya adalah sifat subutiyah. Apa alasannya subutiyah? Kenapa kok dibilang subutiyah? Karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah punya sifat ini. Allah punya sifat ini. Allah punya sifat ini. Itu namanya sifat subutiyah. Dan sifat subutiyah ini terbagi lagi menjadi dua. Dan sifat subutiyah ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dan ini digambarkan oleh beliau dalam contoh. Sehingga kalau kita jeli melihat contoh yang diberikan oleh beliau rahimahullah, itu beliau mengisyaratkan sudah. Beliau telah mengisyaratkan melalui contoh yang beliau buat kepada pembagian ini. Bahwasanya sifat subutiyah itu memiliki dua pembagian lagi. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama namanya sifat ma'nawiyah. Yang pertama namanya sifat apa? Ma'nawiyah. Kenapa disebut sifat ma'nawiyah? Li'annaha tadullu ala ma'nan. Karena dia menunjukkan makna. Sesuatu makna. Karena dia menunjukkan makna. Menunjukkan makna. Makna itu lawannya zat. Seperti apa ini? Al-haya, kehidupan. Iya kan? Kamu punya kehidupan? Terlihat? Enggak ada. Punya sifat ilmu? Mana? Enggak terlihat. Itu namanya sifat apa? Sifat apa namanya? Dengarkan makanya, jangan ngobrol. Sifat apa namanya? Maknawiyah. Udah? Karena dia menunjukkan makna. Yang kedua namanya sifat khabariyah. Namanya sifat khabariyah. Ini lawannya maknawiyah. Sifat khabariyah. Sifat khabariyah itu definisinya adalah, yang gampangnya, definisi gampangnya, allati naziruha fina ab'al wa ajza. Yang jika itu ada pada kita, maka itu merupakan bagian dari kita.
atau sebagian dari diri kita. Yang kalau sifat itu pada kita, yaitu makhluk, maka itu menjadi bagian dari makhluk atau anggota tubuhnya. Bagiannya, kan bagiannya. Nah, seperti apa? Seperti wajah. Seperti apa tadi? Tangan. Ini kan sifat yang kalau pada manusia menjadi apanya? Bagian dirinya. Iya kan? Kan nggak menunjukkan nggak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan makna. Tapi menunjukkan apa? Anggota badan kalau dipindahkan ke siapa? Makhluk. Maka sifat itu yang ada pada Allah disebut namanya sifat apa? Khobariyah. Sifat apa? Khobariyah. Kenapa disebut khobariyah? Karena satu-satunya penetapan sifat tersebut melalui khobar. Tidak bisa melalui apa? Akal. Beda dengan sifat makna. Sifat manawiyah bisa pakai akal. Untuk menetapkannya bisa? Bisa. Kan sudah kita bahas kemarin. Ketika kita melihat alam semesta ini kayak gini, jadinya teraturnya pagi, siang, sore, malamnya teratur, nggak pernah terlambat ke segala macamnya. Penciptaannya rapi segala macamnya, lautnya di sana, gunungnya di sana, pohon-pohonnya kayak gini, musim panennya segala macamnya teratur di mana-mana segala macamnya. Ini jelas menunjukkan yang menciptakannya punya sifat apa ini? Punya sifat ilmu, punya sifat kudroh dan yang lain-lain. Iya kan? Artinya untuk menetapkannya bisa pakai apa? Bisa pakai akal. Bisa pakai akal. Walaupun tetap butuh apa ini? Dalil. Tapi bisa pakai akal untuk menetapkannya. Bisa. Sekarang sifat wajah. Kalau nggak pakai dalil, bisa kita menggunakan akal untuk menetapkan sifat apa ini? Bisa. Satu-satunya jalan untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah hanya melalui apa? Khobar. Makanya disebut dengan sifat apa? Khobariyah. Sifat yang satu-satunya penetapannya melalui apa? Khobar. Nggak bisa pakai apa? Akal. Sifat keinginan, iradah, bisa ditetapkan pakai akal? Bisa. Bagaimana itu? Nah, apa sifat iradah ini? Keinginan. Allah punya sifat iradah. Bagaimana cara menetapkannya kalau kalian nggak punya dalil misalnya? Allah menciptakan dari perbedaan ciptaannya ya, kan? Ini beda dengan ini beda dengan ini. Berarti Allah punya apa ini? Keinginan. Yang ini diciptakan kayak gini keinginannya, yang itu Syabir kayak gitu ciptanya. Ipan kayak gitu Allah mau ciptakannya. Karena kalau nggak punya keinginan, ciptanya bagaimana ini? Berantakan atau apa? Sama semuanya. Kayak apa? Kayak mesin. Keluar semuanya. Sama dari awal sampai apa? Orang nggak punya apa mesinnya? Nggak punya keinginan. Iya. Iya. Sehingga perbedaan ciptaannya ini menunjukkan Allah punya apa ini? Iradah. Bisa pakai akal? Bisa. Dan juga yang menunjukkan iradahnya Allah SWT, betapa banyak yang kita inginkan ternyata tidak terjadi. Yang terjadi malah yang sebaliknya. Menunjukkan ada yang menginginkan hal yang selain kita inginkan. Siapa itu? Allah SWT, sebagaimana dalam sebagian syair yang sudah kita sebutkan dari orang Arab Badui. Bahwasanya orang Arab Badui itu berkeyakinan bahwasanya Allah itu punya sifat iradah itu dari adanya tiba-tiba, bahkan dia sendiri awalnya menginginkan ini, kemudian tiba-tiba apa? Keinginannya itu hilang. Nah, siapa yang memalingkanku dari apa yang aku inginkan tadi? Iya, sering kayak gitu manusia. Tadinya mau kayak gini, salah, kayaknya enggak. Bisa? Bisa. Menunjukkan Allah punya iradah. Adapun sifat khobariyah nggak bisa pakai apa penetapannya? Nggak bisa pakai apa? Nggak bisa pakai akal. Satu-satunya cara menetapkannya murni harus lewat apa? Khobar, pakai dalil. Ya kan nggak bisa kita membilangkan Allah punya wajah atau Allah punya apa? Tangan, hanya pakai apa? Hanya pakai akal, nggak bisa. Nah. Sehingga ini dua pembagian dari sifat subutiyah. Terbagi lagi menjadi berapa? Dua. Nah, sifat ma'nawiyah dan sifat khobariyah. Fa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala. Bagaimana sekarang kita cara menyikapi sifat subutiyah ini?
Cara mensikapinya fayajibu, maka wajib bagi kita menetapkannya. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatan, secara hakiki. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah secara hakiki. Jangan ditakwil, jangan dipalingkan, jangan yang dibilang majas dan yang seterusnya. Hakikinya yang ditetapkan. Allah bilang Allah punya tangan, ya udah tangan yang hakiki, bukan tangan majas. Tangan majas maknanya itu keinginan atau maknanya nikmat atau yang selainnya. Itu namanya tangan bermakna majas. Tapi yang ditetapkan bagi Allah makna secara apa ini? Hakikinya. Alal wajhil la'iqi bihi, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menetapkan tangan bagi Allah, ya tetapkan tangan yang layak dengan keagungannya siapa? Allah. Jangan bayangkan tangannya siapa ini? Makhluk yang penuh dengan kekurangan dan seterusnya. Bidalil sam'i wal aqli. Mana dalil wajibnya menetapkan sifat subutiyah? Dalilnya dua, as-sama' wal aql. Sama apa? Secara dalil Al-Quran dan Sunnah, dan secara akal. Amat sam'u, adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnah, faminhu qauluhu ta'ala. Dalil untuk apa ini? Dalil untuk menunjukkan wajibnya menetapkan sifat-sifat subutiyah. Faminhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari kiamat, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fal imanu billah, ya tabam, sisi pendalilannya dari mana? Perintah untuk beriman kepada Allah di awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Kata beliau, fal imanu billah yatadamman al-imana bisifatihi. Perintah untuk beriman kepada Allah itu mengandung perintah untuk beriman dengan sifat-sifatnya. Paham ya? Ketika Allah katakan beriman kepada Allah, maka maknanya juga mencakup beriman kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil kitab alladzi nazzala ala rasulihi, dan juga syahid dari ayat itu beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yatadammanul imana bi kulli ma jaa fihi min sifatillahi ta'ala. Bermakna mengimani semua yang datang di dalamnya, di dalam apa? Di dalam kitab, berupa sifat-sifat Allah. Kamu ngakunya beriman kepada kitab, termasuk yang ada dalam kitab adalah sifatnya siapa? Allah. Kalau ngakunya beriman kepada kitab, konsekuensinya beriman juga kepada sifat. Wa qaulu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu yatadamman al-iman bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allahu azza wa jalla. Dan juga syahidnya dari perintah beriman kepada Rasul. Termasuk beriman kepada Rasul, mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulnya, mengandung keimanan dengan segala yang beliau kabarkan dari atau tentang yang mengutusnya, yaitu siapa? Allah. Kalau kamu beriman dengan Rasul, termasuk beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul tentang siapanya? Yang mengutusnya, yaitu Allah. Rasul bilang Allah begini, Rasul bilang Allah begini, Rasul bilang yang mengutusku itu begini, maka wajib bagi kita untuk apa ini? Mengimaninya segala yang dikabarkan oleh siapa ini? Rasul tersebut. Kalau betul mengaku beriman kepada siapa? Rasul. Sehingga perintah untuk beriman kepada Allah, perintah untuk beriman kepada Rasul, perintah untuk beriman kepada kitab, semuanya mengandung beriman juga kepada apa? Sifat. Beriman kepada Allah mengandung pada sifat, beriman kepada kitab mengandung beriman kepada yang ada di kandungnya berupa apa nih? Sifat, dan beriman kepada Rasul termasuk yang dikabarkan oleh Rasul tentang zat yang mengutusnya, yaitu siapa ini? Allah Subhanahu wa taala.
Ini secara dalil. Wa amal aqlu, adapun secara akal, fali annallaha ta'ala akhbara biha an nafsihi. Bagaimana cara menunjukkan wajibnya kita beriman dengan sifat Allah dan menetapkan sifat Allah secara akal? Fali annallaha ta'ala akhbara biha an nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dengan sifat tersebut tentang dirinya. Yang bilang dia punya sifat itu siapa? Dia sendiri. Wa huwa a'lamu biha min ghairihi. Maka jelas dia yang lebih tahu tentang sifat dirinya daripada siapa? Selain dia. Ini secara akal betul ya? Kalau ada orang mengabarkan tentang dirinya, maka dia jelas lebih tahu tentang dirinya daripada siapa? Orang lain. Ini di dalam kantong ini ada duit 5.000. Siapa yang lebih tahu tentang apa yang ada di dalam kantongnya? Orang itu sendiri. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, bahwasanya dirinya punya sifat ini, maka jelas dia lebih apa ini? Tahu tentang dirinya sendiri. Wa asdaqila, tambahan lagi, bahwasanya dia lebih jujur ucapannya. Allah nggak pernah tertuduh dengan dusta. Kalau Anda walaupun Anda lebih tahu, tapi bisa berdusta. Bisa, tetap Anda yang lebih tahu tentang isi kantong ini. Tapi bisa kemungkinan berdusta. Di dalam kantong ini ada duit 10.000. Padahal tadi aslinya cuma berapa? 5.000. Betul memang Anda yang lebih tahu tentang isi kantong, tapi Anda bisa apa? Dusta. Sementara bagi Allah nggak ada dua-duanya. Satu, Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan dua, Allah yang paling jujur apanya? Ucapannya. Nggak ada kemungkinan dusta sedikit. Wa ahsanu haditsa min ghairihi, dan yang paling bagus ucapannya daripada yang lain. Yang paling apa? Bagus ucapannya. Sehingga nggak mungkin salah ucap. Nggak mungkin salah ngomong, nggak mungkin salah penyampaian. Anda nggak niat berdosa, tapi ternyata apa? Anda nggak pandai ngomong. Bisa salah beritanya tentang apa, berapa isi kantongnya? Bisa. 20.000 dengan 2.000 sama aja kayaknya. Ini kantongku 20.000, padahal cuma berapa? Orang dia pun nggak pandai. 20.000 berapa nolnya, 2.000 pun berapa nolnya? Pokoknya ada angka duanya, tengoknya nolnya entah berapa itu nggak tahu lah. Pokoknya banyak nolnya. Bisa salah penyampaiannya. Walaupun Anda paling tahu tentang apa? Isi kantong ini. Walaupun Anda nggak ada niatan apa ini? Dusta. Tapi pas nyampe kan Anda apa ini? Keliru. Anda mau bilang 20.000. Anda bilang apa? 2.000. Orang Anda nggak bisa bedakan kan? 2.000 nolnya berapa? 20.000 nolnya berapa? Dan semua ketiga-tiga kemungkinan itu semuanya ternafikan. Tidak ada pada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada pilihan lain bagi kita kecuali wajib untuk apa ini? Membenarkan dan mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah terhadap siapanya? Dirinya berupa sifat. Ini secara apa? Secara akal. Nah. Fa wajaba itsbatuha lahu kama akhbara biha min ghairi taraddudin. Maka wajib untuk menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah kama akhbara biha, sebagaimana yang Allah kabarkan. Min ghairi taraddudin, tanpa kebimbangan, tanpa keraguan sedikit pun. Fa inna taraddud fil khabar, gak boleh ragu sedikit pun, gak boleh ada kebimbangan dan ragu sedikit pun. Kenapa? Fa inna taraddud fil khabar, karena keraguan terkait dengan sebuah berita, ini perhatikan ya kawan secara akal, karena keraguan dalam suatu berita, innama yata'atta hina yakunul khabar, hanyalah mungkin terjadi keraguan itu. Ini ada berita, kemudian kita punya apa? Keraguan. Ini benar apa enggak beritanya? Itu hanya akan terjadi hina yakunul khabar shadiran mimman yajuzu alaihi, hanya akan terjadi ketika berita tersebut muncul dari orang yang mungkin, dari sumber yang mungkin padanya salah satu dari tiga kemungkinan berikut ini. Yang pertama, al-jahlu. Ini kan sebenarnya tadi sudah. Ini lawan dari yang ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dibahasakan yang lain, sisi satunya. Sama saja sebenarnya. Apa itu? Boleh ragu kita dengan berita seseorang kalau berita ini muncul dari orang yang punya satu atau lebih dari tiga berikut ini. Yang pertama apa? Al-jahlu. Dia apa ini? Bodoh. Nggak tahu apa yang terjadi di situ. Menandakan kecelakaan, anak macet pun nggak ngerti dia. Pokoknya ada banyak berhenti dibilangnya apa ini?
kecelakaan. Biasanya kecelakaan kayak gitu, orang semuanya apa? Berhenti. Padahal lagi ada apa ini? Macet. Paham ya? Orang dia nggak punya apa ini? Nggak punya ilmu. Akhirnya dia bilang sama kita, itu ada apa ini? Kecelakaan. Boleh ragu tentang beritanya? Kenapa? Muncul dari orang bodoh. Paham satu yang pertama? Nah, makanya tadi kita katakan, kalau Allah, nggak ada kemungkinan itu karena dia yang paling tahu tentang apa ya? Tentang dirinya. Punya sifat ilmu. Yang kedua, awil kadhib. Atau apa? Dusta. Kalau orang yang tertuduh berdusta, boleh diragukan beritanya? Boleh. Sehingga nggak wajib untuk diterima. Kenapa? Walaupun dia tahu tentang kejadian itu, tahu dia bisa bedakan mana pas macet, mana pas apa ini? Kecelakaan, bisa. Tapi memang orangnya apa ini? Suka berdusta lisannya. Bisa kita percaya? Oh, di sana ada kecelakaan. Percaya? Kenapa? Dari sisi mana tuduhannya? Bukan karena bodohnya dia nggak bisa bedakan. Dia bisa bedakan. Sering lewat waktunya dia, kapan waktunya macet, kapan waktu ini dia bisa bedakan. Dari mananya dia kita nggak percayanya? Dustanya. Dan ini nggak ada pada siapa? Allah. Makanya tadi sifat Allah yang kedua tadi apa? Asdaku ilan. Yang ucapannya paling jujur. Nggak ada yang lebih jujur daripada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, awil aib. Atau ketidakmampuan untuk mengungkapkan. Nggak pandai ngomong. Nggak pandai bicara. Komunikasinya jelek. Dia nggak ada niatan dosa. Nah, cuman memang dia nggak pandai nyampaikan. Dia tahu ada duit, dia tahu. Cuman nggak pandai nyampaikan. Itu di sana ada. Berhenti semua kendaraannya. Nggak kemana-mana. Bingung. Ini berhenti kendaraannya. Kenapa ya? Orang ngantri kayak orang pembagian sembako kayak atau apa? Dia ada niatan berdusta. Gitu. Cuman dia nggak pandai apa? Mengungkapkannya. Boleh kita ragukan beritanya? Boleh. Nah, awil aib bihaitsu la yuhsi bima yurid, di mana dia tidak fasih untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nggak pandai ngomongnya, nggak pandai. Ini kalau yang dalam bahasa Allah tadi apa? Wa ahsanu hadisa, yang ucapannya paling baik. Nggak mungkin salah ngomong, nggak mungkin salah mengungkapkan. Kalau siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya tangan, terucapkan apa? Mata, ain. Nggak mungkin. Paham ya? Nah, ini kalau salah satunya saja salah satu dari tiga ini saja ada pada si penukil berita, maka boleh kita cukup untuk meragukan apanya? Berita. Bagaimana kalau mungkin lebih daripada satu? Udah bodoh, pendusta, tak pandai lagi apa ini? Coba ini nggak usah diterima langsung apanya? Sudah pulang-pulang sana. Satu saja sudah cukup membuat kita apa ini? Ragu dengan apanya? Beritanya. Nah, wa kullu hadhil uyubi thalatha, dan semua cacat yang tiga ini apa saja tadi? Al-jahlu, al-kadzib, al-aib. Al-aib itu ketidakmampuan untuk mengungkapkan, nggak pandai membahasakan dia. Itu loh, alah, pas rame-rame itu loh, di sana itu, di simpang sana itu loh, alah, kok kayak ngomong kan belibet. Semua cacat ini, tiga tadi, mumtani'atun fi haqqillah. Mustahil ada pada siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak jahil, Allah nggak kadzib, Allah nggak apa? Aib. Ya kalau tiga-tiga yang nggak ada, maka beritanya wajib dipercaya, diterima. Jika dia bilang dia punya tangan, dia wajib kita percaya dia punya apa? Tangan. Kenapa? Tiga cacat untuk meragukan berita, satu pun tidak ada yang masuk bagi siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil secara apa? Dalil secara akal. Nah. Ini dilatih akalnya seperti ini ya, Tuan. Biar terlatih, biar cerdas. Nah, ini kan penggunaan akal dengan sesuatu yang tidak menyelisih apa ini? Dalil. Kita udah selesai duluan, balik dah bahas apanya? Dalilnya. Ini penting ya, Tuan. Kadang nggak semua orang bisa paham dalil. Nggak kamunya, nggak orang yang kamu ajak bicara itu paham apa? Dalil. Karena kalau kamu menyebutkan dalil, kamu harus menyebutkan sisi apanya? Pendalilannya. Nah, sekarang tadi di ayat tadi coba lihat. Kalau kamu nggak pakai akal, bisa kamu menjelaskannya? Nggak bisa, ada disuruh. Wajib bagi kalian untuk menetapkan sifat bagi Allah. Ada kayak gitu? Nggak ada. Perintahnya cuma apa? Aminu billahi. Berimanlah kalian kepada Allah. Wa rasulihi. Dan kepada apa? Rasulnya. Dan kepada. Cuman gitu aja perintahnya.
Kalau nggak pakai akal, nggak bisa menunjukkan perintah untuk wajibnya beriman kepada apa sih? Sifat. Aku ya, ya. Sehingga kadang benar orang itu bilang, jangan dikit-dikit dalil, jangan dikit-dikit dalil. Bukan berarti mau menafikan dalil. Tapi apa? Tapi dia mau paham. Dia pun nggak paham omonganmu kadang. Kamu sendiri nggak bisa menjelaskan sisi pendalilan dari dalil yang kamu bawakan. Mau tidak mau, kamu saat itu beralih dari dalil sama kepada dalil apa ini? Kayak gini aja lah bang. Yang namanya berita itu, kita nggak bisa meragukannya kecuali kalau punya apa ini? 1 dari 3 cacat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kamu ngajak dia dialog dengan apa? Masuk. Beriman dia nanti. Beriman. Baru ujung-ujungnya sampaikan apanya? Dalilnya tembus. Tembus kenapa? Sudah paham. Abu Hanifah ditantang sama orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Abu Hanifah nggak bawakan dalil satu. Kalau Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Gitu-gitu Abu Hanifah. Ini orang yang nggak beriman. Kamu bawakan dari Al-Quran. Jangankan kepada Al-Quranmu. Allahnya aja dia nggak percaya apa? Ada. Oh, dia nggak percaya ada. Kamu bawakan 1000 apa? Dalil. Itu dari siapa? Dari ayatnya itu rupanya. Dari Allah. Lah Allah punya aja. Aku nggak percaya ada kok. Kamu ngajak dialog dengan cara yang nggak tepat gitu loh. Kalau kamu pakai dalil, tanya dialog sama orang yang sama-sama paham apa ini? Dalil. Kata Abu Hanifah, sekarang gini aja lah. Coba kabarkan kepadaku. Kasih tahu aku nanti logikanya gimana. Ini mungkin nggak kira-kira ada kapal dari pelabuhan A, kemudian bawa barang, datang ke pelabuhan apa? B. Kemudian barang-barangnya turun ke pelabuhan apa? B. Kemudian kapalnya balik lagi ke mana? Ke pelabuhan A. Kira-kira mungkin nggak itu jalan apa ini? Sendiri. Ada yang muat, kemudian ada yang apa? Jalankan, kemudian ada yang bongkar, kemudian ada yang apa? Mulangkan lagi apanya? Kapalnya. Mungkin nggak sendiri. Yang enggak lah, pasti ada yang muat, ada yang bawa, ada yang bongkar, ya kan? Padahal skalanya cuman kecil, cuman skala kapal saja. Itu saja nggak mungkin jalan apa ini sendiri. Dan bagaimana dengan alam sebesar ini? Masa iya nggak ada yang apa? Ngatur kapan terbitnya matahari, kemudian tenggelamnya lagi. Masa iya bisa teratur gitu jalannya mataharinya? Kan nggak pernah, hari ini cepat kali. Baru 2 jam udah azan maghrib, udah maghrib. Nggak ada kan? Iya kan, nggak pernah kan? Atau baru 1 jam tidur, loh, udah subuh ini, udah terang nih. Baru 1 jam, 1 jam. Besoknya balik lagi 7 jam. Ada? Nggak pernah. Iya kan? Berarti jelas ada yang apa ini? Ada yang ngatur ini jelas apanya? Alam semesta. Ya udah kayak gitu. Masa kapal itu aja nggak mungkin? Masa alam semesta ini malah apa? Mungkin jalan kayak gini aja, teraturnya nggak ada apanya? Pengaturnya. Masuk sekarang samanya? Masuk, nggak usah pakai apa ini, ribet-ribet pakai apa? Dalil. Kadang dalil itu malah kadang lebih penting yang selain dalil bagi sebagian orang ya. Nggak mempan lagi dalil. Sama Abu Hanifah juga dinukil, tapi Allah alam sampai sekarang belum dapat itu. Tanya Abu Hanifah ngasih tahu orang puasa itu batas akhirnya adalah sampai tenggelamnya matahari. Baru dia berbuka. Kalau nggak tenggelam matahari, wah imam gimana? Tendang saja ini. Orang nggak pernah kejadian juga matahari nggak pernah apa ini? Tenggelam. Ini kan nggak perlu lagi menjelaskan. Karena Rasulullah SAW bersabda, pokoknya tunggu saja sampai siapa ini orang kayak gini lah. Ini pakai apa? Kayak dalil. Kalau nggak tenggelam matahari gimana bukanya kan? Tendang aja suruh sana, cari alam yang suruh pindah alam apa yang nggak tenggelam apanya, tanya sama ulama di sana bilang, gak usah tanya sama aku, kalau kami masih tenggelam apanya, nggak perlu pakai apa. Ini harus pintar-pintar ya, lain di majelis ilmu kayak gini yang dihadapi siapa, nanti lain kalau kamu terjun ke lapangan, orang yang dihadapi itu nggak kayak gini-gini, nggak pakai jubah, pakai peci. Nggak kayak gitu yang kamu hadapi orang merokok. Sini kamu. Masa kayak gitu kamu, Pak, sini Pak, dalil 1 Pak ya, hafal ini Pak. Ingat. Bro. Nggak kayak gitu namanya dakwah. Nah. Kan sudah kita sampaikan, lihat Rasul pakai metode kayak gitu juga ya. Sudah kita sebutkan kemarin.
Entah di mana kemarin, entah di sana, nggak tahu. Ketika Rasul SAW naik ke bukit apa? Sofa. Dikumpulkan orang, kemudian beliau naik ke bukit Sofa. Beliau bilang apa? Wahai kaumku, kalau aku kasih tahu kalian sekarang, beliau kan di atas ya di sini. Ini semuanya bukit, orang kaumnya di bawah. Kalau aku kasih tahu sekarang ada pasukan yang mau nyerang kalian sekarang, kalian percaya enggak? Jawaban mereka apa? Percaya, kenapa? Selama ini kami nggak pernah tahu kamu apa? Dusta. Kan biasanya kan kayak gitu, ngasih peringatan kan biasanya ada pos-posnya untuk jaga ya kan di puncak. Karena kan nggak kelihatan kalau nyerang tiba-tiba nanti kan. Jadi ada satu di puncak. Lah, Rasul kemudian menggunakan setelah mereka mengakui itu, bahwasanya apa yang beliau kabarkan sekarang kalau ada musuh menyerang mereka akan percaya. Sekarang aku adalah pemberi peringatan kalian dari adabnya apa ini? Neraka. Secara logika, bisa mereka membantahnya? Nggak bisa, kenapa? Untuk perkara yang lebih kecil dari adab neraka saja mereka percaya. Dari serangan musuh saja padahal. Serangan musuh mendadak pun masih ada kemungkinan menang, mereka tidak. Orang biasanya udah perang juga. Lah, sekarang kalau kalian percaya aku mengingatkan kalian dari bahaya musuh yang akan menyerang, kenapa kalian nggak percaya sama aku ketika aku mengingatkan kalian dari perkara yang jauh lebih apa? Besar, yaitu dari adabnya apa? Pakai apa Rasul? Pakai dalil? Enggak, pakai apa? Pakai logika. Kan yang tahu cuma Rasul aja, Rasul yang paling di puncak ini. Iya kan? Yang di bawah kan nggak tahu datangnya apa ini? Musuh. Kalau aku kasih tahu sekarang percaya nggak kalian? Percaya, karena memang dari dulu beliau dipercaya oleh mereka. Ketahuilah sekarang aku mengingatkan kalian dari bahaya yang jauh lebih apa ini. Sekarang secara logika, apa alasan kalian untuk enggak percaya sama aku? Pakai apa Rasul? Pakai dalil? Rabbku sudah mengatakan ikutilah aku. Ada. Orang mereka aja belum apa? Beriman banget. Paham ya? Jadi kayak gini-gini perlu dipelajari ya. Karena kita akan terjun ke lapangan, kita akan menghadapi banyak jenis apa ini? Manusia. Nanti nggak semua yang kamu hadapi itu orang yang memang datang untuk ilmu, yang datang memang mau belajar, nggak semuanya. Bahkan yang kamu akan hadapi itu jauh lebih banyak orang yang nggak kayak gini. Ini paling cuma berapanya, itu pun ini aja orangnya. Kalau di luar orangnya sini apa ini? Berganti dengan segala sifatnya mereka dan karakternya mereka. Sehingga kamu butuh itu. Untuk kamu gunakan senjata paling masing-masing apa ini? Sesuai dengan lawan yang sedang kamu hadapi. Nah. Dan tiga cacat tersebut semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-jahl, al-kadzib, al-aib. Bahkan yang pada Allah semuanya apa ini? Kebalikannya. Ilmu, jujur, dan apa ini? Bagus dalam penyampaian. Fawajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi. Maka kalau begitu, wajib bagi kita untuk menerima beritanya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh dirinya. Selesai sampai sini? Nah. Wa hakadha naqulu fi ma akhbara bihi. Wa hakadha naqulu fi ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adillah. Kalau tadi kan tentang apa yang Allah kabarkan. Kalau sekarang begitu juga kita katakan pada apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi rabbih. Tiga sifat yang ada pada Allah tadi, pada Rasul juga ada, walaupun derajatnya jelas lebih apa ini? Rendah. Tapi dibandingkan semua manusia, jelas Rasul yang paling sempurna. Karena beliau, Nabi SAW adalah makhluk yang paling mengetahui tentang siapa ya? Paling banyak ilmunya tentang siapa? Allah. Kalau Allah Rasul bilang Allah itu begini, ya wajib percaya. Kenapa? Nggak ada manusia yang lebih tahu tentang Allah daripada siapa? Daripada Rasul SAW. Sehingga Rasul punya ilmu tentang Rabbnya. Wa asdaquhum khabara. Dan juga manusia yang paling jujur apanya? Beritanya nggak pernah terbukti apa ini? Berdusta. Kemudian yang ketiga wa ansahuhum iradatan wa afsahuhum bayanan. Dan yang paling ikhlas keinginannya. Ansah mana yang paling apa? Ikhlas keinginannya. Memang murni nggak ada punya. Kalau bahasa kita nggak ada modusnya. Modus ini kan cuma apa? Cek saja. Nah. Udah. Nah. Yang paling ikhlas keinginannya memang ingin baik untuk siapa gini? Kita. Nggak ada modusnya Rasul kepada umatnya itu nggak ada. Murni beliau menginginkan hanya apa ini? Kebaikan untuk kita. Wa afsahuhum bayana. Dan yang paling fasih penjelasannya. Nggak ada manusia yang paling pandai menjelaskan daripada siapa ini? Rasul. Sehingga nggak mungkin salah penyampaian. Sehingga sama kayak siapa ini? Allah tadi cuman ini skalanya dalam lingkup makhluk. Tidak ada makhluk yang paling apa ini? Yang paling berilmu tentang Allah daripada Rasul, yang paling jujur tentang
dalam ucapannya, dan yang paling pandai menyampaikan, dan yang paling tulus sabanya, keinginannya. Ansoh itu tulus lah, tulus keinginannya. Nggak ada modus di balik itu. Jadi kalau Rasul mengatakan, turun Allah ke langit dunia, itu murni ingin baik untuk kita. Kalian manfaatkan waktu itu Allah waktunya turun, Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Murni Allah ngasih tahu, Rasul ngasih tahu itu untuk kebaikan siapa ini? Kita. Nggak ada modus di balik itu. Nah, fawajaba qabulu ma akhbara bihi alama huwa alaihi. Sehingga 3 sifat yang tadi untuk menghalangi kita yakin terhadap suatu berita juga nggak ada pada diri siapa ini? Rasul. Nggak ada pada diri Rasul al-jahlu, dan juga nggak ada pada diri Rasul apa ini? Al-kadhib, dan juga tidak ada pada diri Rasul apa ini? Al-aib. Maka wajib untuk menerima apa yang beliau kabarkan alama huwa alaihi, sebagaimana berita tersebut. Sudah, sehingga alasan yang kita gunakan secara akal terkait dengan berita Allah sama seperti yang kita gunakan untuk siapa? Ivan? Untuk siapa, Abdul? Untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang main-main, karena tahu, nampak. Kalau udah kayak gini, nggak ada penghalang itu nggak usah coba-coba, paham ya? 1, mengganggu konsentrasi. 2, akan terlewatkan oleh kalian mungkin udah berapa ilmu nanti. Betul, paham ya? Nah, mengganggu orang juga kalian, gitu loh. Selesai kita dari sifat-sifat apa ini? Subutiyah. Nah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Kemudian dari pembagiannya lagi menjadi 2 lagi. Kemudian dalilnya secara sam'i dan juga secara akli sudah kita sebutkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun tentang sifat salbiyah atau manfiyah, ini insyaallah taala akan kita baca dan kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.